warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wa ja'ala al-laila lil ibadati wal qiyam. Shalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Semoga kita sampai pada penghujung Ramadan dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya amal ibadah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema 3 fase dalam bulan Ramadan yang berikut ini. Di fase yang pertama ini yaitu fase 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yaitu fase rahmat. Fase ini merupakan fase adaptasi atau fase penyesuaian yang misalkan sebelumnya kita tidak makan sahur, ketika bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk makan sahur, atau mungkin yang tadinya kita bisa makan siang atau ngemil-ngemil di siang hari, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menahan haus dan lapar hingga matahari terbenam. Oleh karenanya Allah menurunkan kasih sayangnya di fase penyesuaian ini. Dan beberapa keutamaan di fase rahmat ini diantaranya, keutamaan yang pertama adalah terbukanya pintu rahmat. Seperti di awal tadi yang sudah saya singgung bahwa biasanya di awal-awal Ramadan kita akan menyesuaikan diri dan sangat bahagia menyambut, mempersiapkan dan menyediakan makanan-makanan atau apapun yang lebih dari biasanya, atau mungkin bahkan sampai mengada-ngadakan yang tidak ada. Semua itu dilakukan demi untuk menyambut dan karena kita bahagia menghormati bulan yang mulia ini. Dan tentunya yang kita lakukan semuanya merupakan kebaikan-kebaikan. Dan semua kebaikan-kebaikan itu lantaran turunnya rahmat Allah pada kita, yaitu dengan Allah gerakan badan kita, hati kita, kaki kita, tangan kita untuk dapat melakukan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Keutamaan kedua yaitu memberi keberuntungan. Tentunya karena kita melakukan puasa yang mana sesuai dengan perintah Allah, maka insya Allah dengan ridha Allah semuanya itu akan berbuah kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, serta keindahan-keindahan. Dan sebaliknya kalau kita tidak melakukan perintah Allah tanpa udzur syar'i, maka yang kita dapat yaitu kerugian, kebinasaan, kehancuran, keburukan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menjaga diri dari perbuatan buruk. Kalau kita berpuasa, maka secara otomatis hati kita akan mempunyai kesadaran yang lebih kuat daripada ketika kita tidak berpuasa untuk mengerem hal-hal buruk, dosa, maksiat, dan lain-lain, dan lebih mendorong untuk melakukan ibadah atau amalan-amalan yang bermanfaat lainnya. Dan yang keempat yaitu melatih diri melakukan ibadah sunnah. Nah, biasanya ketika mendengar ibadah sunnah kita akan menyepelekan halah sunnah aja. Nah, justru ibadah sunnah merupakan amalan yang dapat menambal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah wajib yang tidak boleh kita anggap enteng. Di hari-hari awal Ramadan ini biasanya kita akan lebih rajin untuk melakukan ibadah sunnah yang tentunya selain sholat tarawih, yaitu seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, shodaqoh, dan lain-lain. Fase berikutnya yaitu 10 hari kedua, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu fase maghfirah. Di fase maghfirah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar karena itu pengampunan Allah dibuka dengan lebar-lebar bagi siapa saja yang mau bertobat
yang tentunya bulan Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali pada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat bertobat diantaranya yaitu dengan banyak beristighfar sebagai wujud pengakuan atas dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lampau dan berusaha memantapkan diri kita, hati kita untuk tidak akan mengulangi lagi. Setelah 2 fase tadi di 10 hari yang terakhir, yaitu ada fase itkum minanar atau pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka. Setelah kita bersungguh-sungguh menjalani 10 hari rahmat dan 10 hari maghfirah, insya Allah dengan ridha Allah kita akan menjumpai dengan 10 hari terakhir dengan mendapatkan pembebasan dari api neraka kelak. Amin. Tentunya dengan memaksimalkan sisa hari di bulan mulia ini dengan yang pertama, banyak bersedekah. Di hari-hari menjelang lebaran biasanya orang-orang akan mulai membagi-bagikan sedekah dalam bentuk misalkan paket-paket lebaran, bingkisan-bingkisan atau THR lebaran, dan juga jangan lupa untuk sedekah atau berbagi rezeki kepada kedua orang tua, sanak saudara, kerabat, anak-anak yatim, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Yang mungkin di 20 hari yang sudah lewat kita belum sempat menghatamkan Al-Quran, di 10 hari terakhir ini kita sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu agar dapat menghatamkan Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran bernilai 10 per huruf, 10 pahala per huruf, yang tentunya akan berlipat jika kita membaca di bulan Ramadan yang mulia ini, yang kita tahu bahwa semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Semoga kita bisa benar-benar mendapatkannya sehingga di penghujung Ramadan, di lebaran nanti kita akan benar-benar dalam keadaan seperti bayi yang baru terlahir ke dunia tanpa dosa dan bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.